Oke, untuk 2 IPA hari ini kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kayak kelarutan. Sebenarnya kan kemarin sekilas udah, cuma kita matengin lagi aja materinya. Jadi kita mulai aja. Nah, di sini kelarutan kan sudah tahu kelarutan itu kan S ya. Sedangkan hasil kayak kelarutan kan KSP. Kelarutan sendiri S itu adalah banyaknya suatu zat dapat larut dalam suatu pelarut. Jadi logikanya nanti kalau S-nya gede atau kelarutannya gede, berarti suatu zat itu ya artinya mudah larut ya. Jadi S itu sebanding dengan nilai M. Jadi S itu boleh kalian menggunakan rumusnya M. Apa itu? Gram per mR kali 1000 per V. Ini untuk mencari kelarutan atau nilai S. Nah, sekarang bagaimana konteks suatu kelarutan hubungannya dengan KSP tadi? Hubungannya dengan KSP, kita mulai kalau dia dalam air, kelarutan dalam air. Jadi ada hubungan kelarutan atau hubungan S dan KSP dalam air ya. Ini konteks dalam air. Misalkan saya punya ada soal CaCO3 wujudnya solid. Kita ionkan setimbang menghasilkan Ca2+ ditambah CO3 2-. Jadi kalau di sini S, di sini nilainya juga S. Kenapa? Karena perbandingan koefisiennya sama. Ini 1, ini juga 1, berarti ini S. Ini juga koefisiennya 1, berarti juga nilainya S. Maka nanti KSP-nya konsentrasi produk ya itu yang dipakaikan, pangkatkan koefisiennya masing-masing. Sini produknya Ca2+, berarti KSP-nya adalah konsentrasi Ca2+ pangkat 1 dikali konsentrasi CO3 2- juga pangkat 1. Ca2+ nilainya kan S, maka nanti S kalikan CO3 juga S, maka S kali S dapatlah S kuadrat. Maka nilai S nanti akar KSP. Atau KSP sama dengan S kuadrat, S sama dengan akar KSP. Ini konteksnya dalam air. Bagaimana kalau misalkan beda senyawanya? Hasilnya ya tentunya beda. Karena tergantung jumlah ionnya, tergantung koefisiennya ini. Nah, sekarang kita ambil contoh kalau saya punya Ag2SO4 misal. Ag2SO4 menjadi, kalau kita ionkan kan jadi 2Ag+ ditambah SO4 2-. Berarti kalau di sini S, di sini nilainya 2S. Kenapa 2S? Karena koefisiennya kan 2 yang sini. Berarti 2S ini yang S karena koefisiennya 1. Maka KSP itu Ag+, produknya kan Ag+ pangkat 2 dikali SO4 2- pangkat 1. Sini ya, pangkat 1. Jadi nanti Ag+-nya berapa nilainya? 2S. Maka 2S pangkatkan 2 kalikan S. Maka dapatlah 4S pangkat 3. Maka nilai S KSP ya, KSP sama dengan 4S pangkat 3. Maka nilai S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Jadi nanti hubungan antara S dengan KSP itu tergantung apanya? Berarti tergantung jumlah ionnya. Jumlah ion tuh gini. Ini berapa jumlah ionnya? Ini 1, ini 1. Berarti jumlah ionnya ada 2. Ini berapa jumlah ionnya? Ini 2, yang ini 1. Berarti jumlah ionnya ada 3. Jadi nanti kita simpulkan, ini konteks dalam air, ingat konteksnya dalam air. Jadi kalau ionnya ada 2, maka nilai KSP sama dengan S kuadrat. Kalau ionnya 3, maka nilai KSP 4S pangkat 3. Kalau ionnya 4, berarti 27S pangkat 4. Kalau ionnya 5, berarti 108S pangkat 5 atau 256S pangkat 5. Ini tergantung apanya? Karena kalau ionnya ini susunannya 3 dan 2, kalau ini 4 dan 1 susunannya. Jadi tergantung dia. Misalkan di sininya 3X gitu ya, di sini 2Y. Nah, berarti 3 dan 2. Tapi kalau 4X tambah Y berarti sini 4 dan 1. Jadi tergantung susunannya nanti. Ini hubungan S dengan KSP. Konteksnya dalam air. Misalkan saya ambil contoh langsung. Suatu larutan jenuh AgCl, KSP-nya 1 kali 10-10 dan Ag2CO3 KSP-nya 4 kali 10-12. Tentukan kelarutan AgCl dan Ag2CO3 dalam air, konteks dalam air. Berarti boleh kita langsung pakai yang tadi, yang ini tadi. Nah, misalkan di sini AgCl jumlah ionnya ada berapa? Kita tahu AgCl itu kan kalau diionkan jadi apa? Kalau diionkan kan jadi Ag+ dan Cl-. Jadi Ag-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Berarti jumlah ionnya ada 2. Tadi kalau jumlah ionnya ada 2 apa nilainya? Kan S kuadrat. Ya berarti KSP sama dengan S kuadrat. KSP sama dengan S kuadrat. Berarti nilai S sama dengan akar KSP. Dapatlah S-nya setelah dihitung 1 kali 10-5.
Itu S-nya. Sekarang bagaimana kalau yang satunya yang Ag2CO3? Ada berapa jumlah ionnya? 3. Tahu dari mana? Ini Ag-nya ada 2, CO3-nya ada 1. Ingat CO3 sepaket, berarti total ada 3. Berarti tadi langsung aja kalau ada 3 jumlah ionnya maka dapatnya 4S pangkat 3. Konteks dalam air ya. Berarti KSP sama dengan 4S pangkat 3. Maka S sama dengan akar pangkat 3 dari KSP per 4. Maka dapat setelah dihitung 4 bagi 4 kan 1. Akarin pangkat 3 kan 1 ya. Min 12 bagi 3 min 4. Jadi kalau kita lihat di sini S milik Ag2CO3 lebih besar dibandingkan S dari AgCl. Atau S AgCl kurang dari Ag2CO3. Dalam air berarti Ag2CO3 lebih mudah larut, konteks dalam air. Ingat ya, konteksnya dalam air, bukan dalam pelarut yang lain. Kalau dalam pelarut yang lain tergantung nanti nilai KSP-nya berapa. Ini konteks dalam air. Nah, sekarang bagaimana contoh soal lainnya? Misalkan saya punya sebanyak 7,4 gram CaOH2 dilarutkan hingga jenuh. Hingga volumenya 2 liter. Tentukan KSP-nya. Di sini baru ada data gram. Padahal kalian butuh KSP itu butuh data S. KSP itu butuh data S. Maka langkah pertama cari dulu S-nya. S itu tadi apa rumusnya? Kalian sudah tahu rumusnya. S itu adalah gram per mr kali 1000 per V. Gramnya berapa tadi? 7,4. mr-nya berapa? 74 setelah kita hitung. Kalau di soal kan disediakan 7,4 per 74 dikali 1000, volumenya kan katanya 2 liter. Berarti 2000. Maka dapatlah 0,05 molar. Yaitu S-nya. Maka baru kita jabarkan ke sini. Maka karena di sini ini kontekskan dalam air. Jadi sebenarnya boleh langsung kalian buat karena masih dalam air. Jadi karena ada berapa jumlah ionnya? Ca ada berapa? 1, OH-nya ada 2. Berarti jumlah ionnya ada 3. Maka nanti KSP-nya 4S pangkat 3. Atau untuk memastikan boleh diionkan. CaOH2 setimbang menghasilkan Ca2 plus ditambah 2OH min. Berarti sini kan 1 sama 2 ya. Atau ini S, yang ini 2S. Maka S kali 2S pangkat 2. Ketemulah nanti 4S pangkat 3. Tadi kan S-nya udah ada datanya 0,05. Berarti kita tinggal masukkan. Berarti 4 dikali 5, 10 min 2 pangkat 3. Maka 4 dikali 5 pangkat 3 kan 125 kali 10 min 6. Maka 500 kali 10 min 6 atau 5 kali 10 min 4. Itu kalau misalkan S-nya belum ada, masih ada datanya gram ya. Nah, sekarang bagaimana dengan materi yang lainnya? Nah, kita lanjut sekarang konteks dalam ion senama. Konteks dalam ion senama. Bagaimana dengan ion senama? Ion senama itu atau ion sejenis artinya gini. Ada yang samanya ionnya. Ionnya ada yang sama ya. Ionnya. Ion senama ini akan menurunkan kelarutan. Jadi makin banyak yang sama, maka makin kecil nanti kelarutannya. Misalkan saya punya contoh. Tentukan kelarutan AgOH dalam, diketahui KSP-nya ini ya, KSP-nya dalam A dalam air. Ini masih konteks yang sama kayak tadi yang di depan dalam air. B dalam AgCl 0,1 m. C dalam larutan dengan pH 12. D serta tentukan pH larutan AgOH dalam air. Berarti pH ketika dalam air ini tadi di awal ya. Nah, sekarang kita coba langsung kita jawab dulu. Misalkan yang pertama yang A dalam air. Kalau dalam air konteksnya kan tadi udah sebenarnya. Langsung aja. AgOH jumlah ionnya berapa? Ag-nya 1, OH-nya 1. Berarti jumlah ionnya ada 2. Maka KSP-nya apa? S pangkat 2 sesuai dengan yang tadi ya. Maka nanti S-nya apa? Akar KSP. Maka dapatlah akar 1 kali 10 min 10. Dapat 1 kali 10 min 5. Itu nilai S-nya dalam air. Sekarang gimana konteks dalam AgCl 0,1? Yang sama siapanya? Tadi kan di sini AgOH, di sini AgCl. Berarti sama-sama punya apa? Punya Ag. Berarti yang sama adalah Ag plusnya, kan gitu. Berarti yang sama Ag plusnya ini. Berapa nilainya? AgCl-nya 0,1. Kalau kita ionkan kan jadi Ag plus tambah Cl min. Berarti Ag-nya juga 0,1. Kecuali kalau di sini 2 Ag nih. Di sini 2 Ag. Berarti di sini 0,2. Ya, ini kan 1 berarti 0,1. Nah, KSP-nya gimana? KSP-nya kan tadi udah ada 1 kali 10 min 10 di soal awal tadi, ya kan? Nah, sekarang kita jabarkan dulu. AgOH jadinya apa? Ag plus tambah OH min.
KSP-nya berapa tadi AgOH? Ada datanya, maka KSP-nya Ag plus dikali OH min. Ag plusnya berapa nilainya? S. OH minnya berapa? S. Tapi karena ada yang sama-sama punya Ag, maka yang milik Ag, S yang milik Ag ketambahan Ag plus dari AgCl. Berapa ketambahannya? 0,1. Jadi nanti KSP sama dengan S ditambah 0,1. Ingat 0,1 ini asalnya dari Ag plusnya dikali S. Karena S ini terlalu kecil, jadi S ini jauh lebih kecil dibandingkan yang ketambahan tadi, yang ditambahnya, maka nanti S ini diabaikan. S yang ketambahan lo ya, bukan S yang sampingnya, S yang ketambahan. Karena yang ketambahan Ag, maka yang diabaikan milik Ag, di sini Ag plus. Maka nanti KSP-nya akan berubah menjadi KSP sama dengan 0,1 kali S. Maka kalau ditanya S sama dengan KSP per 0,1. Dapatlah 1 10 min 10 per 0,1. 1 kali 10 min 9. Kan gitu berarti. Itu yang B. Nah sekarang bagaimana dengan yang C? Yang C tadi kan kelarutan dalam larutan dengan pH 12. Nah pH 12 dalam larutan dengan pH 12. pH 12 itu kan basa. Basa itu punya apa sih? Punya OH kan? Punya OH min. Tadi AgOH. Yang tadi kan AgOH. Ini pH 12 basa juga. Berarti sama-sama punya OH. Berarti sama-sama punya OH. Berarti yang samanya OH-nya. Berarti kalian butuh data OH. Maka pH 12 kalian ubah dulu jadi pOH berapa? 2. Berarti OH minnya berapa? 1 kali 10 min 2. Nah tadi kan AgOH tuh KSP-nya AgOH sama kayak tadi, caranya sama yang AgCl ya. Berarti Ag plus kali OH min. KSP-nya berapa tadi? 1 kali 10 min 10. S-nya Ag plus S, OH min S. Karena OH yang ketambahan yang sama, maka S dari OH ditambah 1 kali 10 min 2. Jadi ini didapat dari sini ya. Nah, ketambahan. Sama kayak tadi, karena ini terlalu kecil, maka yang ketambahan tadi diabaikan. Maka nilai S-nya adalah 1 kali 10 min 10 dibagi 1 kali 10 min 2. Ketemulah 1 kali 10 min 8. Itu dalam larutan dengan pH 12 ya. Jadi kalau di sini 2S nih, 2S ditambah 1 10 min 2 ya 2S-nya coret semua, diabaikan. Misalkan 2S ini kan pangkat 2. Misalkan pangkat 2-nya jangan diabaikan. Yang diabaikan hanya 2S-nya aja. Kalau 3S ya 3S-nya yang diabaikan. Di situ ya. Itu efek ion senama. Jadi kuncinya kalau efek ion senama, SS-nya ini jangan dikalikan, tapi diganti dengan yang samanya siapa, itu yang diganti. Nah sekarang yang terakhir yang D, pH tadi yang D ya. pH awal berapa katanya? pH itu kalian bisa dapat dari H+ atau OH-. Tadi kan AgOH. Ya kan? Bisa kita cek Ag+ tambah OH-. Di sini kita bisa nyari OH- karena nilai OH- itu setara dengan nilai S. Tadi kan S-nya di awal udah kita cari dalam air. Berapa katanya S-nya tadi dalam air? 10 min 5. Maka OH-nya juga sama, 10 min 5. Nah, ya kan? Maka dapatlah nanti pOH-nya 5. Maka pH-nya 9. Itu efek ion senama. Ya, kita ambil contoh lagi. Misalkan ini hubungannya dengan pH ya langsung ya. Misalkan ada suatu larutan MgOH2 memiliki KSP 3,2 kali 10 min 11. Tentukan pH larutan jenuh tersebut. Sama dengan yang D tadi nih. Jadi kalian butuh data OH-. Ingat pH itu dapatnya dari H+ atau OH-. Di sini adanya kan OH. Berarti gimana caranya dapat OH? Tadi KSP-nya kan ada. Ya udah kita jabarkan. Ini berapa ionnya? 3 kan? Mg-nya 1, OH-nya ada 2, 3. Maka KSP sama dengan Mg2 plus kali OH- pangkat 2. Berarti nanti 3,2 10 min 11 S dari Mg2 plus 2S dari OH-. Ketemulah nanti S-nya. Ya kan dihitung. S-nya nanti ketemu 2 kali 10 min 4. OH- itu nilainya 2S. Berarti nanti 2 kali 2 kali 10 min 4. Berarti dapatlah pOH-nya 4 min log 4. Maka pH-nya 10 plus log 4. 10 plus log 4. Ini bukan efek ion senama kalau ini. Yang tadi efek ion senama ya. Nah, sekarang kita lanjut materinya, yaitu menentukan endapan. Menentukan endapan. Bagaimana menentukan endapan?
Penentuan endapan itu yang KC itu. Jadi kalau KC lebih besar dibandingkan KSP dia mengendap, KC kurang dari KSP dia berarti larut. Kalau KC sama dengan KSP berarti tepat jenuh. KC itu adalah KSP hasil hitungan. Yang penting lihat asal usulnya, itu yang penting. Contoh, sebanyak 100 ml CaCl2 0,015 m dicampur dengan 400 ml NaF 0,05 m. Bukan NaF ini ya, NaF. Diketahui KSP CF2 3,9 kali 10-11. Campuran CF2 yang dihasilkan berbentuk, jadi bentuknya apa nih? Apakah endapan, apakah larutan, apakah kayak koloid gitu ya, tepat jenuh. Kita cek dulu nih. Karena di sini adanya data KSP CaF2, maka yang kita bandingkan juga CaF2, berarti CaF2 kita jabarkan dulu. Jadi apa? Ca2 plus ditambah 2F min. Dapatlah KC-nya berarti Ca2 plus kali F min pangkat 2. Kan pangkatkan koefisien seperti biasa. Nah, sekarang kalian ingat, untuk mencari suatu konsentrasi ion dalam KC, maka M yang mengandung ion itu kalikan V yang mengandung ion itu kalikan A ini jumlah ion itu berapa dibagi volume total. Contoh gini, kan tadi KC-nya Ca2 plus kali F min pangkat 2 Ca. Siapa yang punya Ca? Ca asalnya dari CaCl2 datanya. Maka M yang mengandung Ca-nya berapa? 0,015 berarti 1,5 10 min 2 kali volumenya berapa? 100 kali 100 dikali jumlah Ca-nya berapa? Jumlah Ca-nya ada 1, maka kali 1 dibagi volume total 100 400 jadinya 500. F min berapa? Mana asal usul F min? F min itu asalnya dari NaF. Maka NaF F berarti di sini N berapa nih? 0,05 5 10 min 2 dikali volumenya 400, jumlah F-nya 1 ya kan, dibagi volume total tadi 500. Dapatlah coret-coret dapat 4 kali 10 min 2. Pangkatin 2, maka dapat 1,5 10 min 2 16 10 min 4, dapatlah 2,4 kali 10 min 5. Padahal tadi KSP-nya 3,9 kali 10 min 11. Berarti KC-nya lebih besar dibandingkan KSP. Maka CaF2 yang dihasilkan wujudnya endapan. Kan gitu berarti. Nah, sekarang bagaimana kalau ternyata kita sudah tahu mengendap, tapi ditanyanya berapa sih masa endapannya? Kalau ditanya masa endapannya, ya kalian tinggal MRS aja. Contoh, kita pakai soal yang beda kali ya. Kita pakai soal yang beda. Misalkan ini, untuk menghitung masa endapan, kita cuma butuh MRS saja. Larutan CaCl2 0,1 molar sebanyak 50 ml ditambahkan dalam 50 ml larutan Na2CO3 0,1 molar juga. Diketahui KSP CaCO3 ini masa endapan yang dihasilkan berapa? Karena datanya di sini KSP-nya CaCO3, maka yang dimaksud soal yang ditanya masanya adalah CaCO3. Ya udah kita jabarkan aja. Berarti di sini berapa? MRS biasa. Jadi ini mau pakai mol-mol biasa itu loh ya. Jadi CaCl2 ditambah Na2CO3, jadi CaCO3 tambah 2NaCl. Yang penting setara, jangan lupa. Ini udah setara nih kayaknya nih. Ya udah setara. Sekarang kita cek mula-mulanya. CaCl2 0,1 kali 50 5. Na2CO3 ini 0,1 kali 50 juga 5. Mana yang habis? Oh, habis semua. Ya udah enggak ada masalah. Kita kan cuma butuh CaCO3. Yang kita carikan CaCO3-nya. MR-nya berapa? 100 menurut soal. Maka kalau ditanya masa, tinggal mol kalikan MR. Berapa tadi molnya? 5 milimol. Karena dapat ya kan? Dapat dari mana? Perbandingan koefisien kayak biasa. Ini 1 5, 1 5, 1 ya 5 juga. Berarti 5 dikali 100 dapatlah 500. Karena ini milimol maka miligram. Berarti 0,5 gram kan gitu berarti, ya kan? Nah, ini tadi hubungan sebenarnya kemarin di IG juga udah, ini hubungan yang pH dengan KSP ya. Kamu butuh hati-hati aja. Misalkan kemarin kalau belum jelas, suatu larutan jenuh AlOH3 memiliki pH 11 plus log 6. Tentukan KSP-nya. pH yang ada di sini itu sudah mencerminkan semuanya AlOH3. Jadi sudah mencerminkan OH-nya ini, semua OH. Jadi nanti tidak perlu dikali-kalikan. Jadi kalau saya punya KSP, ditanya KSP larutan jenuhnya kan AlOH3, berarti KSP dari AlOH3 berapa? AlOH3 jabarkan Al3 plus tambah 3OH min. Berarti nanti KSP-nya Al3 plus kali OH min pangkat 3. Yang ada data pH, maka kita bisa mencari OH-nya berapa, kan gitu.
OH-nya ini berapa? Dapat dari pH. pH-nya kan katanya 11 plus log 6. Ini OH, berarti POH kan 3 min log 6. Berarti OH minnya 6 kali 10 min 3. Itu OH minnya 6 kali 10 min 3. Berarti di sini nilainya 6 kali 10 min 3. Ada 3. Ini koefisiennya berapa? 1. Berarti berapa kalinya? Sepertiganya. Berarti sepertiga kali 6 berapa? 2. 2 kali 10 min 3. Udah tinggal masukin aja datanya. Berarti KSP sama dengan AL3 plus OH min pangkat 3. AL3 plus 6 kali 10 min 3. OH min, oh salah ya, AL3 plus 2 kali 10 min 3. OH min 6 kali 10 min 3. Maka nanti 2 kali 10 min 3 dikali 6 pangkat 3. 216 kali 10 min 9. Maka 432 kali 10 min 12. Maka dapatlah nanti KSP-nya 4,32 10 min 10. Nah, itu materi KSP. Jadi materi KSP cuma gini doang sebenarnya.